Salam online Sikikan. Selamat datang kembali di channel ini Amalm. Ya akhirnya kita masuk ke story limited yaitu story BRS, story yang cukup seru untuk diikuti. Dan sepertinya Kuro cukup antusias dalam membuat story ini, karena siapa sangka ternyata story ini masih ada sangkut paut dengan story utama. Walau gak banyak, tapi story ini masih berhubungan. Dan di mana bagian yang masih ada sangkut paut dengan story utama? Yah kalau begitu langsung aja kita masuk ke story untuk kita cari tahu. Dan untuk para Sikikan jangan lupa like-nya ya guys. Ruang bawah tanah yang tersembunyi di suatu tempat, gugusan kristal merah yang sangat besar yang membiaskan pecahan cahaya. Seorang gadis berambut perak terbaring diam di antara gugusan kristal. Informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui mind gadis itu, saat jaringan tak kasat mata berupaya membentuk kembali segalanya. Mata gadis itu yang tertutup rapat mencerminkan semua kemungkinan masa depan dan masa lalu. Seakan dia berada dalam kehampaan yang luas, gelap, dan dingin. Jaringan Ascension menunjukkan segala hal padanya. Pengetahuan tentang semua jawaban, namun pengetahuan ini bukanlah penawar. Jawaban ini pun tidak menawarkan penebusan. Dia perlu menemukan jawaban baru, untuk melepaskan diri dari kurungan yang menahannya. Namun semua masa depan berusaha menghapusnya. Semua masa lalu berusaha menggantikannya. Terkadang dia adalah anak yang naif, terkadang dia adalah orang tua yang lemah, keberadaan yang terkoyak seolah dimakan oleh ikan-ikan yang lapar. Di kamar tidur bidak catur berserakan di papan, gadis kecil mulai menangis cemas saat dia menyadari kekalahannya sudah dekat. Saling menatap Luna dan Lucia seperti timeline yang kacau, dan Luna berbicara pada Luna kecil ia punya tugasnya sendiri. Senyum pahit menghiasi wajahnya saat dia mengulurkan tangannya pada gadis itu. Tapi Luna kecil masih ketakutan. Luna terus meyakinkan Luna kecil untuk terus menggapai tangannya dan jangan takut. Tapi karena ketakutan Luna kecil dengan paksa mendorong tangannya, berusaha melarikan diri dari kamar tidur, dan Luna bilang jangan ke sana. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Luna kecil. Tapi Luna kecil sudah membuka pintu kamar. Melewati pintu kamar tidur terdapat koridor merah yang dalam dan tak terduga. Kenangan rapuh dilahap dan dicabik-cabik. Gadis kecil tampak terkoyak oleh pusaran air sedikit demi sedikit, dihancurkan oleh banjir besar berwarna merah. Extra Chapter, Simulacrum yang berkobar. Sesosok tubuh yang mirip Alpha, yah emang Alpha sih guys. Ia memutar pedal gas hingga maksimal, mengeluarkan badai merah putih di belakangnya. Kilatan cahaya melintas melalui mata abu-abu, saat dia tiba-tiba menyesuaikan arah dan menaiki jembatan, melompati ujung jembatan yang terputus dan bertabrakan dengan sisi bangunan, menabrak kaca bangunan dan meluncur di sepanjang sisi bangunan selama beberapa puluh meter dan mendarat. Di saat yang sama ledakan dahsyat terjadi di jalan di belakang Alpha. Jika dia tidak bereaksi pecahan itu akan mengenainya, dan Alpha menyadari mesinnya sudah tidak responsif, hanya mengeluarkan bunyi rengekan lemah, diam dan tak menyangka. Perjalanannya terhenti pada saat yang begitu penting. Pust yang kuat dari ledakan itu mengangkat rambut Alpha, mengangkat kepalanya melirik ke arah penyerang yang tanpa henti mengejarnya. Bertengger di kerangka baja retak dari sebuah bangunan menjulang tinggi, seorang gadis yang mengenakan jas hitam berdiri tegak. Mengarahkan meriam raksasa langsung ke arah Alpha, ekspresinya tetap tersembunyi di balik bayangan tudung. Satu-satunya hal yang terlihat adalah nyala api biru spektral yang memancar dari mata kirinya. Sekali lagi moncong meriam hitam itu meledak dengan api, tatapan Alpha menajam saat busur listrik melonjak dari pinggangnya. Dalam sekejap yang menyilaukan Kodachi yang diselimuti cahaya listrik mencegat tembakan meriam. Membelahnya menjadi dua, detik berikutnya, gadis berbaju hitam muncul dari asap yang menghilang, pedang hitamnya diarahkan langsung ke wajah Alpha. Alpha dengan cepat menghindar, menghunus pedangnya dengan genggaman takhan, kedua bilahnya berbenturan dengan benturan yang keras, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Memanfaatkan momentum rotasi, Alpha dengan terampil menangkis kekuatan lawan, menarik pedangnya untuk bersiap menghadapi serangan balik, namun lawan gadis berbaju hitam mundur, menyadari penyergapan telah gagal, dengan bijaksana mundur, menghindari serangan yang datang, keduanya menciptakan jarak, masing-masing mengambil sikap waspada, dengan hati-hati mengantisipasi gerakan selanjutnya. Alpha meminta waktu, dan dia tak ingin buang waktu di sini. Meskipun demikian Alpha tidak terlalu bersemangat untuk terlibat dalam pertarungan dengan musuh yang berdiri di hadapannya. Lagi pula dia bahkan tidak tahu kenapa dia diserang. Lah ia juga. Lalu Alpha menanyakan apakah ia seorang konstruk atau ascendan.
Tapi ia malah bergumam sendiri dengan istilah itu seakan baru pertama kali mendengarnya. Melihat gadis berbaju hitam tidak berniat menjawab, suasana hati Alpha agak tercerahkan. Gadis pendiam berbaju hitam itu mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedang dan melangkah maju menuju badai merah. Pertempuran berkecamuk, bila mereka bersilangan dan berbenturan satu sama lain seperti kilat yang saling bertautan, kebuntuan hanya berlangsung sesaat. Alpha mengubah postur tubuhnya, meluncur ke depan ke kiri dalam upaya membuat gadis berbaju hitam itu kehilangan keseimbangan. Namun gadis berbaju hitam itu dengan cepat menyesuaikan diri, memutar kaki kirinya ke belakang untuk menstabilkan posisinya, dan mengarahkan pedangnya ke arah Alpha sekali lagi. Mereka berdua kini tampak tegang, dan sedikit kegembiraan muncul di mata Alpha. Terakhir kali dia harus bertarung sekuat tenaga adalah ketika dia berada di Fort Winter. Singkat cerita, ada yang mendekati dari belakang, dengan sigap membelah makhluk hetero itu. Di kejauhan semakin banyak makhluk hetero dan corrupted yang muncul, makhluk hetero yang masih tidak masuk akal bagi mereka untuk secara aktif menyerang Ascendant yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Belum lagi ada corrupted biasa di antara mereka. Apakah ada yang mengendalikannya? Alpha berbalik melihat gadis berbaju hitam juga melawan makhluk hetero mendatanginya. Kawanan hetero kreatur mirip burung lainnya turun dari langit dan menyerang mereka. Gelombang kejut dari tembakan meriam mengangkat tudung gadis itu, memperlihatkan rambut ekor kembar hitam yang tidak rata. Dia melirik ke arah Alpha yang perhatiannya terganggu oleh makhluk hetero. Seolah sedang berpikir, gadis itu mengarahkan meriamnya ke Alpha. Sebuah peluru meriam menghancurkan makhluk hetero di belakang Alpha. Dia memberi isyarat kepada Alpha dengan matanya, sepertinya meminta bantuan untuk menghilangkan ancaman langsung. Alpha frustasi dengan sikap berubah-ubah gadis itu, namun tetap mengangkat pedangnya, memutuskan untuk terlebih dulu menyingkirkan makhluk hetero yang berperilaku aneh. Keheningan kembali terjadi saat makhluk hetero terakhir diikat dan mengeluarkan pekikan terakhir. Gadis berbaju hitam menatap Alpha yang berdiri di samping tumpukan mayat makhluk hetero, merenung sejenak, lalu menancapkan pedangnya ke tanah. Black Rock Shooter, yah cewek itu menyebutkan namanya. Alpha agak ngeblank untuk menyadari bahwa gadis itu menjawab pertanyaan yang dia ajukan tadi. Tapi Alpha masih tak mengendurkan kewaspadaan. Namun BRS mengabaikan itu dan mendekati Alpha, mengira Alpha salah satu dari mereka sambil menunjuk hetero yang telah dikalahkan. Dan Alpha menyadari bahwa BRS tak tahu tentang Ascendant dan Punishing Virus. Namun bagi BRS, Punishing Virus bukan suatu hal yang pantas ada di dunia ini, ucapnya. Alpha bingung dia berbicara seperti itu. Bahkan BRS membuat pertanyaan yang semakin membuat Alpha bingung tentang bagaimana dia bisa ke sini. Karena yang Alpha tahu hanya berjalan untuk mencari cara agar Luna bisa lepas dari jaringan Ascension. Tanpa sadar sampai ke sini dan diserang olehnya. BRS menunjukkan kastil pada Alpha dan bertanya, apakah kamu ingat itu? Tarik capek ah.
Yah udah jelaslah anjir, si Alpa makin bingung lah kalau gitu. Yah saat Alpa melihat kastil itu ia sedikit tercengang. Kastil yang menjulang tinggi ke awan, dikelilingi oleh reruntuhan, kastil hitam putih ini tampak sangat megah. Alpa bahkan sampai mengira visual sistemnya rusak. Tapi saat ia menggelengkan kepalanya kastil itu tetap ada dan nyata. Terus Alpa ditanya lagi apakah ada yang seperti ini di duniamu? Yah tentu saja gak ada. Namun akhirnya Alpa menyadari bahwa dunia ini berbeda dengan dunia Alpa. Yah dah fix ini masuk universe lain. Koridor adalah sebutan untuk dunia ini, namun Alpa tak siap menerima ceritanya. Ia merasa tak masuk akal telah masuk ke universe lain. Ini adalah dunia yang berbeda, tapi kota ini terlihat hampir identik dengan dunia asalnya. Koridor terdiri dari citra mental. Citra mental yang kuat dapat mempengaruhi keadaan atau sifat materi. Kota ini menjadi seperti sekarang karena Alpa ada di sini. Lah kok bisa? Itu karena persepsi Alpa telah membentuk pemandangan di sini. Alpa dapat menganggapnya sebagai pikiran yang mengambil bentuk fisik, dan koridor adalah tempat keinginan tak berwujud melakukan hal itu. Alpa tidak begitu mengerti apa yang dikatakan BRS, tapi dia memahami intinya. Jadi tempat ini pada dasarnya adalah manifestasi fisik dari mind? Nah itu bener tuh, gua juga baru kepikiran. Tapi BRS malah nanya mind itu apa? Aduh pusing dah. Namun saat Alpa menatap hetero yang ia kalahkan, sesuatu keanehan terjadi. Tubuh makhluk hetero tidak membusuk seperti biasanya, tetapi secara bertahap berubah menjadi titik cahaya, memudar seolah-olah sedang membusuk. Ketika citra mental musnah, ia akan kembali ke koridor sebagai energi untuk menopang operasi dunia. Kemudian citra mental baru lahir, mati, dan siklus terus berlanjut. Yah dunia ini benar-benar berbeda dengan dunia Alpa. Lalu BRS mengajak Alpa untuk bertemu seseorang yang pandai menjelaskan. Dan mungkin juga motor Alpa perlu perbaikan. Walau terpikirkan untuk meninggalkan BRS dan mencari tahu sendiri. Tapi Alpa tetap mendorong sepeda motor dan mengikutinya. Manfaatkan kondisi untuk mencari informasi, berjalan bersamaan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ketika Alpa meninggalkan kota yang hancur tempat dia bersembunyi, dia mulai memahami validitas kata-kata BRS sebelumnya dengan lebih jelas. Alpa yang selama ini menghindari pengawasan Babilonia, terasa familiar dengan tempat ini. Namun di luar kota sekarang dia hampir tidak mengenali apapun, tempatnya berbeda. Itu karena jangkauan yang dapat dipengaruhi oleh suatu citra mental terbatas. Jadi apakah kastil itu juga muncul karena citra mental seseorang? Tepat, kalau orang luar saja bisa membuat tempat itu dengan citra mental. Bagaimana dengan BRS? Yah BRS hanya diam tak menjawab. Ya gua juga nanyalah, kan dia pribumi. Tapi saat Alpa mendesak pertanyaan tersebut dia malah dibilang cerewet. Yah pertama kali si Alpa dikatain kayak gitu, dan anehnya Alpa gak kesel. Semakin mereka berbicara semakin ia merasakan ada sesuatu. Padahal dia tak pernah merasakan hal seperti ini saat bertemu yang lain, baik itu Venegut atau Ascendan lain, dia merasa seperti binatang penyendiri yang bertemu dengan salah satu jenisnya. Hai Squidward, aku ingin kau bertemu dengan sepupuku Stanley. Kami bersaudara. Mereka ada dua. Ayo jalan. Temanmu itu kelihatannya sibuk ya. Tidak apa-apa. I'm sure Sandy can think of something. Mereka sampai, tempat ini menyerupai reruntuhan gunung. Tempat berdirinya bangunan mirip bengkel. Salah satu bengkel pengrajin, ia adalah seorang dokter dan mekanik. Jadi tidak ada yang menyerang tempat ini. Lalu pintu putar bengkel pun terbuka sebelum Alpa mendekat. Seakan ada yang tahu mereka akan datang, lalu seseorang muncul dan cukup senang melihat wajah baru. Dan menanyakan apakah Dead Master mengetahui hal ini. Lah siapa lagi tuh? Tapi BRS bukannya ngejawab, malah mengabaikan orang itu dan bilang ke Alpa, kalau ingin bertanya tentang koridor ama ini orangnya, udah gitu dia langsung duduk di pojokan dan tidur. Yah pengrajin itu bilang emang dia kayak gitu orangnya. Dan anehnya lagi itu pengrajin tahu nama Alpa anjay. Dan pengrajin bilang, bukankah dia baru saja mengatakannya? Perasaan gak ada nyebut Alpa depan dia dah. Serius gua ampe baca ulang guys. Si Beres belum ada nyebut Alpa pas depan dia. Tapi ya udahlah. Ia tahu segala hal tentang koridor, dan pengrajin pun menjelaskan, yang pertama tempat ini memang bukan seperti yang biasa ia tinggali. Kami sering melihat orang luar di sini di koridor, jadi orang seperti Alpa bukanlah hal yang mengejutkan bagi mereka.
Ini seperti cermin yang menghubungkan banyak dunia. Dengan waktu, pikiran, dan emosi yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Sesekali, Alice terjatuh ke dalam lubang tikus adalah hal yang normal. Dan begitulah cara gadis berbaju hitam itu sampai di sini juga. Jadi dia ngobrol denganmu itu kasus penderitaan bersama. Lah beres juga dari tempat lain, jadi makin pusing gua guys. Yah berharaplah ini seperti mimpi dan kau akan terbangun suatu saat nanti. Berhenti dengan sesi tanya jawab yang membosankan dan membuang waktu. Akhirnya Alpha tak memperdulikan identitas dari si pengrajin ini dan beralih ke prioritasnya lagi. Ada banyak hal yang harus dilakukan, dan alih-alih menjelajahi esensi koridor, dia perlu mencari tahu alasan dia datang ke sini dan mencari jalan kembali ke dunianya. Lalu apakah kastil itu ada hubungannya dengan fakta bahwa Alpha ada di sini? Kastil itu muncul sekitar setengah bulan yang lalu dan membawa konsep yang tidak ada di koridor sebelumnya. Tapi dunia Alpha tidak memiliki arsitektur yang berlebihan. Jika koridor adalah cermin, bagaimana cara mencerminkan sesuatu yang tidak ada pada bentuk jamak pertama? Lalu pengrajin memperhatikan Alpha, yang tiba-tiba terdiam, namun Alpha bilang jika tempat ini terbuat dari wasiat, jaringan Ascension yang menyaring wasiat ini juga harus memiliki bentuk fisik virus punishing mengikuti jaringan Ascension seperti bayangan. Dan makhluk hetero dilahirkan berdasarkan ide yang sama. Pengrajin melihat Alpha sedang mengetahui cara kerja dunia ini. Itu pertanda baik, tapi apa hubungannya dengan Alpha, dan virus punishing di dalam dirinya tetap jinak, setelah perjalanannya di Fort Winter. Alpha telah menguasai cara untuk menekan jaringan Ascension. Dia benci mengikuti aturan penyaringan Ascension. Tetapi dia memahami bahwa perlawanan tidak semata-mata tentang melarikan diri dari jaringan Ascension. Koneksinya dengan jaringan Ascension tidak pernah terputus, dan Alpha tahu persis alasannya, yaitu karena Luna, atau lebih tepatnya, jaringan Ascension menggunakan keinginan Luna untuk membawa Alpha ke sini. Ini adalah penjelasan yang paling logis. Sebagai seorang agen Luna memiliki ikatan yang lebih dalam dengan jaringan Ascension dibandingkan dengan Alpha. Dengan Luna terjebak dalam mind koneksi ke jaringan Ascension, bahkan Alpha pun tidak punya cara untuk mengetahui keadaannya. Dia tidak tahu apa yang ada di kedalaman jaringan Ascension, dan disitulah kesadaran Luna mengembara saat ini, sebuah teori yang menarik jika apa yang Alpha katakan itu benar. Apa yang akan Alpha lakukan? Apa yang perlu ia lakukan tidak berubah. Kastil itu adalah tempat semuanya dimulai. Semuanya akan menjadi jelas ketika Alpha sampai di sana. Alpha membalik dudukan sepeda motornya, lalu memarkirnya di dalam bengkel pengrajin, memintanya untuk memperbaiki, dan ia akan kembali untuk memeriksanya nanti. Singkat cerita, orang ini adalah pengrajin koridor, dan salah satu tugasnya adalah memperbaiki apa yang salah. Kedatangan jaringan Ascension di sini adalah kesalahan yang harus diperbaiki, baik untuk Alpha maupun koridor, memperbaiki keadaan sebelum jadi lebih buruk, dan Alpha pun pergi. Melihat Alpha muncul dari bengkel pengrajin, BRS mengangkat kepalanya dan bertanya apa selanjutnya. Ya, Alpha akan mencari info soal kastil, mengajak BRS untuk ikut, tapi ia tak mau, karena orang-orang takut padanya. Ya gak aneh sih, meskipun BRS tidak berencana mengumpulkan informasi dengan Alpha. Dia masih memberikan peta usang dengan medan di dekatnya dan lokasi di mana dapat bertemu dengan orang sudah ditandai, dan mengingat sifat koridor lanskap tampaknya berubah secara berskala. Peta ini digambar 3 hari yang lalu, dan peta ini bisa diandalkan, jadi saatnya mencari informasi. Kalau ini demi Luna ya sudah pasti ia lakukan, menatap kastil untuk terakhir kali dan berjalan menuju ke sana. Sedikit lebih awal, seorang gadis dengan rambut ekor kembar memegang katana merah tua, bilahnya yang buram mengeluarkan serpihan es kecil. Dia menyesuaikan posisinya, melangkah maju untuk melindungi manusia yang berdiri di belakangnya. Dia memusatkan pandangannya pada gadis bermata hijau yang duduk di atas reruntuhan, pikirannya tegang dan waspada. Yah, Lucia langsung bertemu dengan Deadmaster. Lucia agak sulit mengingat namanya. Dengan senyuman menghina, gadis bernama Deadmaster ini menatap ke arah Lucia dan Sikikan, yang merasa bingung dengan lingkungan di sekitar mereka. Siapa sangka kalau ada Sikikan juga di sini guys. Sikikan memperkenalkan diri dan bilang berasal dari Babilonia. Sedikit bingung dengan kondisi di sini, Deadmaster menjelaskan tempat ini. Tapi Sikikan bilang Anda tak perlu menjelaskan untuk ketiga kalinya. Lah kenapa ini? Gadis itu menunjuk ke arah kastil yang berdiri di kejauhan. Deadmaster atau DM menyarankan untuk kita cepat ke sana. Atau tidak sesuatu yang bernama jaringan Ascension akan melahap dunia ini? Kok dia baik banget ya ngejelasin semuanya. Yah, dia bilang agar mempercepat cerita. Yah, pada awal DM bertemu dengan Grey Raven,
Mereka juga bertarung sama kayak Alpha tadi. Lah udah kayak sapaan aja ya. Bahkan DM-nya sendiri bilang itu udah kayak aturan di sini. Ya pokoknya puncak konflik dan masalah ada di kastil. Dan DM bilang akan menunggu kita di sana, dan dia pun pergi. Lucia bertanya apa yang harus kita lakukan. Yah dari omongan dia tadi dah jelas banget ya ke kastil. Beberapa saat lalu kita sedang menjalankan misi bersama Lee dan Liv. Lalu tiba-tiba kita terpisah seperti ini, mendapati diri kita berada di tempat yang asing, dan masih terjebak dengan punishing virus. Iya juga sih, masuk universe lain tapi masih berurusan sama punishing virus. Ketemu DM diajak berantem. Sekarang kita disuruh ke kastil tapi kayak diajak tanding ulang. Ini universe apaan sih Kuro, aneh banget asli dah. Jika itu hanya ilusi yang dibuat oleh beberapa Ascendant, maka segala sesuatu yang terjadi sekarang tidak akan terlalu berdampak pada pandangan dunia kita. Menyelidiki kastil itu adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Lalu ada konflik juga yang dibicarakan barusan, ya kita akan mengetahuinya nanti. Jadi ayo kita jalan ke sana. Kita ke Alpha yang sedang mencari informasi dan bertemu Corrupted, menghajar mereka dan mengikutinya. Lalu, berbicara pada orang yang ia selamatkan, namun gadis itu berbicara tidak jelas, dan karena tak tahan dengan celotehnya, Alpha menendangnya, dan dia baru sadar kalau Alpha gak bakal ngebunuh dia. Lalu gadis itu melepaskan tudungnya dan terlihatlah wajahnya. Dia bernama Vida, gadis itu menyebutkan namanya dengan jujur. Sementara Alpha menunggu dengan tenang beberapa saat sebelum melanjutkan berbicara. Tapi bagi Alpha nama itu nama menyedihkan, kebiasaan asal jeplak aja nih orang. Ya akhirnya Alpha bertanya, orang-orang berjubah putih yang menyerangmu tadi, siapa mereka? Apakah mereka ada hubungannya dengan kastil itu? Tapi Vida malah nanya balik. Ya Alpha pertegas bahwa ia yang bertanya, dan Vida menjawab mereka adalah citra mental putih. Mereka ada di sini semenjak kastil itu muncul. Koridor terdiri dari citra mental. Tapi citra mental tidak mati secara alami, jadi hanya melalui campur tangan manusia proses ini bisa dipercepat. Dunia ini berkembang pesat dalam pertarungan antar citra mental. Ketika seseorang mati dan membusuk, ia kembali ke koridor, tempat ia disusun kembali menjadi citra mental baru, dan citra mental baru memicu konflik lebih lanjut. Pada dasarnya dunia ini terjebak dalam siklus proses yang tiada henti, dan akibatnya para penghuni dunia ini cenderung bertempur saat bertemu, tanpa ada kesempatan untuk melakukan mediasi, hingga salah satu pihak benar-benar musnah. Oh jadi begitu bang? Pantes aja di awal tadi Deadmaster ama BRS langsung serang gitu aja. Lah lu baru nongol Meng. Ya dari tadi gua nyimak bang. Tapi apa bener ini ada sangkut paut ama story utama bang? Yah gua juga baru baca pertama kali Meng. Tapi kalau dilihat dari prosesnya kayaknya ada tapi sedikit. Ya udah kita lanjut dulu Meng. Nanti juga kita tahu lebih banyak. Jadi singkatnya ini adalah pertarungan keinginan yang ingin memusnahkan satu sama lain. Di dunia Alpha pertarungan antar manusia tidak pernah berhenti. Didorong oleh keserakahan, emosi, ideologi, atau keyakinan, semakin dekat kedua kehendak tersebut, semakin cenderung saling merugikan, dan di dunia koridor, kontradiksi semacam itu diwujudkan secara langsung. Alpha tiba-tiba teringat apa yang dikatakan BRS kepadanya setelah pertarungan mereka saat pertama kali tiba di sini. Semua itu disebut konflik. Ya sorry guys, gua lupa cantumin ini di awal pas Alpha berantem sama BRS mereka ngomongin konflik. Dan BRS juga bilang, yang kamu lalui telah menjadikan kamu seperti sekarang ini. Aku hanya bisa bilang, sayangnya kamu orang luar, seperti mereka, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi sebagai pemenang. Nah BRS ngomong kayak gitu tadi pas awal ketemu Alpha. Koridor adalah cermin, Alpha juga teringat akan apa yang dikatakan pengrajin.
menyadari bahwa metafora tersebut mungkin memiliki makna yang lebih dalam. Vida heran kenapa Alpa baru tahu hal tersebut. Yah, Alpa dengan singkat bilang bahwa dia adalah orang luar, sama sekali tak tertarik dengan peraturan di sini. Namun saat Alpa kembali bertanya tentang kastil, Vida tidak menjawab pertanyaan itu. Tatapannya dengan cepat beralih, matanya berat karena urgensi dan kekhawatiran. Namun ia bisa memberitahumu itu, tapi Vida harus kembali ke desa terlebih dulu. Ada beberapa hal yang perlu ia konfirmasi, dan Alpa lanjut ke pertanyaan lain. Lalu bagaimana tepatnya citra mental membentuk aliansi? Beberapa citra mental mulai bersatu menjadi lebih kuat dan membentuk pemukiman kecil. Biasanya citra mental dari pemukiman berbeda yang berperang satu sama lain. Yah, tapi bagi Alpa masih belum cukup, jika Vida dapat membawanya ke tempat di mana dia dapat memperoleh lebih banyak informasi. Itu akan menghemat banyak waktu bagi Alpa untuk mencoba memverifikasi kebenaran. Dan Vida sadar jika tak mengantarkan Alpa ke sana ia tak akan dibiarkan pergi. Jadi mau tak mau ia pergi bersama Alpa. Tanpa mereka sadari, langit koridor diwarnai dengan sedikit warna merah. Setelah diperiksa lebih dekat, bintik merah yang tak terhitung jumlahnya mengambang di bawah awan, membentuk pita cahaya tak berujung di satu arah, dan pita cahaya ini mengarah ke kastil besar itu. Bagian terdalam dari kastil. Sebuah ruangan yang murni dan terpencil dengan sebuah singgasana. Gadis yang duduk di atasnya dikenal sebagai raja. Partikel merah yang tak terhitung jumlahnya melayang dari jendela yang terbuka hingga ke kaki singgasana, perlahan-lahan terbentuk dan akhirnya menyatu menjadi sosok putih. Prajurit putih murni berlutut di hadapannya, menunggu perintah. Perintah pun dilontarkan untuk lenyapkan, dan lanjutkan dengan ekspedisi terakhir. Citra mental putih diam mengikuti perintahnya dan keluar ruangan. Mereka akan bergabung dengan pasukan kastil, siap untuk segera berbaris. Dengan menghancurkan citra mental di dunia ini, makhluk korupted dan hetero ikut serta mengganggu koridor dengan jaringan Ascension. Dia akan membuat citra mental yang telah meninggal tidak dapat dilahirkan kembali melalui koridor. Dia memanfaatkan citra mental yang dikumpulkan untuk menciptakan pasukannya sendiri. Mereka tidak lagi mematuhi hukum koridor yang saling membantai dan bertindak seperti boneka. Sepenuhnya patuh pada perintah raja, dia menanyakan bayangan di balik pilar di ruangan itu. Seorang gadis bermata hijau mengambil 2 langkah menuju cahaya dan dengan acuh bersandar pada pilar. Aku sendiri bertemu dengan mereka berdua. Mereka seharusnya bergegas ke sini saat kita bicara. Itu tidak penting. Adapun yang tersisa, aku perhatikan benteng telah menghilang, jadi dia mungkin akan muncul tanpa diundang. Dan musuh utamamu, dia akan menjadi penghalang terbesar di jalanku. Kita tinggal selangkah lagi untuk mengubah dunia ini, dan berharap untuk menyelesaikannya dengan cara yang paling damai. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kamu mengalami begitu banyak masalah? Lalu mengapa kamu membantuku? Aku tidak membantumu. Aku hanya berpikir, anak itu pasti akan berusaha menghentikanmu. Dan aku lebih memilih bertengkar lagi dengannya daripada berada di satu kubu. Aku hanya bisa benar-benar merasakan nilaiku melalui pertarungan diriku dengannya. Selain itu, saya tidak terlalu tertarik. Pemikiran yang dangkal dan naif. Oke, aku tidak yakin apakah mencoba menaklukkan dunia lebih menarik. Taklukkan? Tidak, ini transformasi. Dunia ini terlalu biadab. Metode-metodenya yang tepat terlalu primitif. Konflik dan penjarahan yang tiada habisnya hanya akan melahirkan peradaban yang penuh dengan kekerasan. Karena aku Ascension Network ada di sini, aku harus mengakhiri semua irasionalitas ini. Pertama, kita harus mengakhiri konflik yang tidak berarti dan memperbarui aturan penyaringan yang akan menjadi landasan bagi dunia yang sempurna. Bukankah itu hanya mengemas ulang penaklukan dunia? Yah, betapapun mulianya tujuanmu, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Terserahlah, tapi pada akhirnya, kamu juga akan disaring olehku Ascension Network. Kita tidak memerlukan 2 perangkat aturan untuk satu dunia. Oke, aku benar-benar berharap ini tidak akan membosankan. Kaget gak guys pas dia bilang difilter olehku Ascension Network? Ya sama gua juga kaget guys. Jadi makin pusing. Alpa mengikuti Vida di belakang. Keduanya berhenti di depan beberapa bangunan di tengah hutan belantara yang luas. Langit diwarnai dengan cahaya merah samar, menambah lapisan kesedihan dan kesuraman pada pemandangan. Melihat desa terpencil, Vida berbicara dengan suara rendah.
Apakah ini perbuatan citra mental putih? Kemungkinan besar begitu. Sebenarnya tidak ada orang yang tahu cara bertarung di desa setelah mereka pergi. Setelah kastil itu muncul belum lama ini, desa inilah yang memiliki hubungan baik dengan kami. Mengorganisir citra mental paling elit untuk menyelidikinya. Dan pada akhirnya tersisa Vida yang kembali. Dia mengatakan bahwa penguasa kastil memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kami tidak akan memiliki peluang untuk menang jika kami mencoba melawannya seperti yang kami lakukan selama ini. Dia menuntut pengunjung untuk bermain-main dengannya dan penantang harus membentuk faksi. Sejenak Alpa mengingat kembali penampakan kastil itu, skema warna hitam putih mengingatkannya pada catur. Mengapa Bida hanya bergerak satu petak dalam satu waktu, sedangkan Ratu dapat pergi kemana saja yang diinginkan? Yaitu karena yang tertulis dalam buku peraturan. Dan peraturannya sangat sulit untuk diingat. Apakah kita harus bermain persis seperti yang tertulis? Lucia bertanya mau bagaimana, karena hanya ini yang ayah dan ibu tinggalkan sebelum mereka pergi. Buset bocah dikasih catur buat mainan. Dan ada yang lebih parahnya lagi Meng, Luna mengubah aturan main caturnya agar mudah diingat, dan berdiskusi dengan Lucia untuk memutuskan aturannya. Keren kali tuh bocah. Lalu kenapa Vida meninggalkan desa? Ya karena Vida adalah salah satu penantang dari angkatan kedua, meskipun sejujurnya bagi Vida itu terlihat seperti bunuh diri, semua orang mengatakan konflik tidak bisa dihindari. Vida mencoba membujuk mereka tapi tidak satu pun dari mereka mendengarkan. Dan Vida terpaksa ikut serta dalam faksi karena tak ada pilihan. Jadi kita harus memenuhi persyaratan minimum pemain untuk memainkan game ini? Membuat Alpa bertanya-tanya apa keuntungan dari game ini. Ketika mereka membuatnya begitu rumit, di sisi lain koridor ini sendiri hampir tidak memiliki aturan. Mekanisme berulang antara citra mental mencegah munculnya struktur sosial yang kompleks seperti itu di dunia Alpha. Ia mengira Ascension Network ingin melanjutkan pemfilteran di sini, lalu sesosok orang mendekati mereka dari kejauhan. Itu adalah si pengrajin, kenapa dia bisa di sini? Yah dia bilang sedang dalam misi, sebagai petugas medis dan mekanik koridor, tentu saja ia di sini untuk membantu masyarakat umum. Lalu tempat ini baru diserang dan pengrajin memeriksanya. Melihat sang pengrajin Vida seketika menjadi hormat, menunjukkan pamor sang pengrajin di dunia ini. Orang-orang mulai keluar dari gedung dan berkumpul di sekitar Vida dan Alpa, bertanya pada Vida apakah berhasil. Yah tentu saja tidak, karena hanya dia yang kembali, dan salah satu dari mereka mencurigai Alpa. Menurut pandangan Alpa para citra mental ini tampaknya hanya memiliki sedikit kemampuan tempur yang tersisa. Dan Alpa bilang ia yang menyelamatkan Vida, sambil memberikan peringatan dengan suara rendah. Tatapan yang memaksa citra mental untuk menjauhkan tangan mereka dari senjata. Namun Alpa tidak mau berdebat, dia tidak ingin memperumit masalah lebih lanjut. Lalu ada kabar yang menyelamatkan warga di sini, yang diduga orang luar desa dan berjumlah 2 orang, mengalahkan citra mental putih dan pergi menuju kastil. Kayaknya itu si Kikan dan Lucia ya bang. Yah gua juga mikir gitu Meng. Bahkan salah satu orang di sini bilang salah satunya mirip dengan Alpa. Ya udah fiksi itu si Kikan dan Lucia, ya nanti juga ketemu sih. Lalu para citra mental membicarakan kembali soal ekspedisi, tapi Vida justru berusaha menyadarkan mereka betapa kuatnya citra mental putih. Dan melawan mereka sama saja seperti bunuh diri, namun kematian hanyalah proses kembali ke koridor. Dan tak perlu takut akan hal itu, karena konflik adalah alasan keberadaan koridor, ini adalah tantangan mereka, dan jika kita lari sekarang koridor akan memudar. Lalu Vida berbicara dengan nada kesal. Ini semua omong kosong. Mengapa kau masih percaya pada mereka? Lari jelas merupakan satu-satunya pilihan yang masuk akal jika kau menghadapi musuh yang tidak bisa kalian lawan. Apakah kita masih hidup atau tidak? Tidak ada bedanya bagi koridor. Apa buruknya hidup sedikit lebih lama? Mengapa kita harus melakukan pertarungan bodoh ini? Para kawan Vida kecewa padanya, dan mengingatkan kembali tentang ajaran Melaka padanya. Namun Vida tegaskan kembali ia takkan pergi, lalu Alpa mengulurkan tangan dan meraih topi Vida saat dia hendak lari karena frustasi, dan Vida tetap tak akan ikut, lalu Alpa melepaskan Vida. Tapi tak lama Vida melihat ke langit, di bawah pita cahaya merah pucat, anak sungai putih tipis bercabang, aliran putih bercahaya perlahan mengalir menuju area terbuka di desa, tempat titik cahaya secara bertahap terfokus menjadi suatu bentuk, yang akhirnya muncul sesosok manusia dari bola cahaya dan mendarat di tanah. Vida bergumam ketika kakinya bergerak sendiri menuju sosok yang masih belum terbangun dan berlutut di sampingnya. Koridor melahirkan kehidupan baru. Setelah jatuh, citra mental kembali ke koridor dan akhirnya berubah menjadi bentuk kehidupan baru.
Semua hal di dunia ini dilahirkan dengan cara tersebut. Vida memegang tangan citra mental yang baru lahir, ekspresinya tidak terbaca. Namun Alpa menyadari sesuatu, ratusan citra mental telah dibantai oleh kastil. Tetapi hanya satu citra yang terlahir kembali dari koridor. Kemungkinan ada gangguan dari jaringan Ascension, walau pengrajin bukan alat untuk menjelaskan cara kerja dunia ini, tapi dugaan Alpa sepertinya benar. Para citra mental yang dihancurkan oleh kreasi kastil itu tidak bisa kembali ke koridor seperti biasanya. Namun mereka ditangkap oleh Master Kastil. Kemungkinan besar citra mental putih itu diproduksi dengan cara yang sama. Jika hal ini terus berlanjut, mekanisme pemeliharaan dan operasional koridor akan berubah total. Pengrajin tidak bisa mengatakan akan menjadi apa. Ia tidak tahu atau ia hanya tidak mau memberitahu kita. Ya anggap saja pengrajin menyimpan sedikit misteri. Bagaimanapun ini akan berubah menjadi situasi yang sangat buruk. Citra mental ini dapat dilahirkan melalui koridor secara normal mungkin karena Alpa dan dua jiwa baik hati yang tidak disebutkan namanya itu mengalahkan beberapa citra mental putih yang membantu mendapatkan otoritas dari kastil. Jika itu benar, tidak ada gunanya mereka terburu-buru menuju kematian. Vida bergumam dengan marah dan dia memukulkan tinjunya ke tanah. Dan Vida membawa citra mental yang masih tertidur ke kelompok teman-temannya, menyerahkan gadis itu ke salah satu citra mental. Kalian semua enyahlah dari hadapanku, bawa dia dan pergi sekarang. Kamu ingat peraturan desa kan? Ketika citra mental lahir, seseorang perlu melatihnya dan memberinya nama. Aku hanya akan mengikuti wanita yang terlihat kuat itu. Menjaga kalian tetap di sini hanya akan memperlambatku. Jagalah dia baik-baik, sama seperti Melaka dulu yang menjagaku. Vida yang frustrasi menyeret kelompok citra mental dan mendesak mereka untuk pergi. Lalu, jika dia bangun sebelum aku kembali, sebut saja dia Vida. Mungkin aku sudah lama meninggal saat itu. Setelah memastikan teman-temannya kembali ke desa, Vida kembali ke sisi Alpa. Jadi Vida berangkat bersama Alpa. Dengan begitu yang lain tak akan pergi, dan pengrajin juga ikut, untuk memberikan kontribusi demi kelangsungan koridor. Tapi bagaimana dengan motor Alpa? Yah pengrajin telah mengatur pengiriman. Di saat yang sama, deru mesin Alpa yang familiar terdengar dari kejauhan. Seorang gadis berbaju hitam mengendarai motor ke arah mereka, berhenti tepat di depan Alpa dan membuka tudungnya. Namun saat Vida melihat wajah itu ia langsung terjatuh ke tanah. Tampak bingung karena terkejut. Memanggil BRS dengan sebutan iblis dari kegelapan. Terdengar suara entah suara siapa itu. Lalu orang ini tersadar, dan sepertinya yang tersadar ini adalah Vida, melihat keingatan masa lalunya, di mana ia baru tersadar dan terlahirkan, di medan perang, tempat konflik dimulai dan diakhiri. Dan pertama kalinya ia bertemu dengan Melaka atau mentornya. Ternyata yang mewarisi nama Vida itu adalah dari Melaka, kehendak yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam konflik, dan Vida terlahir dari konflik tersebut. Berpikir ini sudah berakhir, bersandar pada pedangnya Vida berlutut di tanah, menopang tubuhnya untuk mencegah dirinya terjatuh. Di hutan belantara hanya sedikit yang masih bergerak, tatapannya berat, dia memindai medan perang untuk mencari seseorang, dan menemukan Melaka. Melihat sekelilingnya dia melihat tumpukan mayat, citra mental yang telah meninggal mulai hancur. Sekali lagi, dia melihat partikel cahaya naik ke awan. Elios dan Mizar, nama kawannya yang gugur dalam konflik pertamanya, dan Melaka menenangkan Vida, memberi nasihat bahwa kita dilahirkan dari pikiran, dan wujud kita dibentuk oleh emosi. Tidak semua pikiran pada dasarnya kuat, dan tidak semua emosi tetap teguh untuk mempertahankan bentuk aslinya. Konflik adalah sebuah proses penyaringan dan penyempurnaan. Bagi citra mental, kematian bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Ya apakah itu artinya Elios dan Mizar tak akan kembali lagi? Yah itu benar, atas izin Melaka, Vida mengangkat kepalanya, dia mengamati langit yang tampak lebih menyilaukan dari biasanya. Sampai secercah cahaya terakhir memudar, dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua. Sedang berada di tempat makan, Melaka dan Vida membicarakan tentang BRS, orang menjulukinya, bencana pengembara, atau iblis kegelapan, muncul entah dari mana di koridor, menantang setiap citra mental yang dia temui, dan tidak pernah kalah. Melaka bilang dia adalah musuh yang harus mereka hadapi, dan kemungkinan dia akan menyerang area ini. Melaka ingin memasukkan Vida ke dalam 86 tim petarung yang berpartisipasi, dan Vida bertanya apakah BRS benar-benar kuat. Menurut pengrajin koridor akan memasuki era baru saat ia dikalahkan.
Apakah jika ia kalah konflik akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Sejak penciptaannya, Vida selalu memendam pertanyaan. Setelah dia membunuh citra mental musuh dengan tangannya sendiri untuk pertama kalinya dan menyaksikan mereka mati di bawah pedangnya, dia menyaksikan menghilangnya rekan-rekan yang berada di sisinya siang dan malam. Dia menginjakan kaki di medan perang yang tak terhitung jumlahnya dan selamat dari semua pembunuhan tanpa ampun. Setelah dia melihat para citra mental yang baru lahir diajari dan secara bertahap menjadi akrab dan terbiasa dengan konflik. Pertanyaan itu bukannya hilang, malah semakin mengganggunya. Apa gunanya konflik? Mengapa semua orang terburu-buru melakukannya? Mengapa kita semua harus mencoba menggorok leher satu sama lain? Tidak bisakah ada kompromi dan konsesi? Mengapa tidak melarikan diri ketika menghadapi seseorang yang kamu tahu tidak memiliki peluang untuk melawannya? Mengapa tidak menghargai satu kehidupan yang kamu miliki? Lalu ia bertemu dengan gadis bermata biru untuk pertama kali, seolah mencoba membuktikan pendapatnya. Vida menganggap Melaka salah dalam satu hal, gadis ini bukan iblis, dia lebih seperti penuai kehidupan, membunuh semua orang yang menghalangi jalannya tanpa pandang bulu. Tidak ada serangan yang dapat menyentuhnya dan tidak ada pertahanan yang dapat menahannya. Setiap serangan pedangnya merenggut nyawa dan setiap suara meriamnya diikuti dengan tangisan yang tidak pernah sempat terucap. Gadis itu dengan mudah menerobos lapisan garis pertempuran seolah-olah itu bukan apa-apa sampai dia berdiri di hadapannya dan Melaka. Saat itu matanya yang terbakar oleh api biru, bertatapan dengan Vida, dia mengangkat pedangnya ke arah Vida, tampaknya menunggunya untuk memulai tantangan tanpa harapan. Dan Vida tanpa ragu mengesampingkan pertanyaan itu, mengambil keputusan dalam sekejap, dia meraih tangan Melaka, melarikan diri dari medan perang yang berubah menjadi neraka. Kembali ke masa sekarang, saat melintasi hamparan reruntuhan kota lainnya, Alpa angkat bicara, merasa sudah muak, berapa lama lagi Vida akan bergantung padanya. Dia berbicara kepada Vida, yang bersembunyi di belakangnya sambil menarik ujung mantelnya dan mengintip ke depan. Yang jelas, Vida menjaga jarak dari BRS yang memimpin jalan dengan tenang. Padahal tadi dia takut juga sama Alpa. Ya, dengan melihat lintas waktu barusan kita paham kenapa Vida begitu takut pada BRS, dan Alpa teringat ketika BRS bilang bahwa mereka takut padanya. Dia mungkin telah menghapus beberapa ribu citra mental selama jangka waktu ini, atau mungkin puluhan ribu. Buset, pantesan pada takut ama dia. Yah mungkin pada salah paham kali Meng, toh di dunia ini sekali ketemu pasti berantem. Yah wajar aja, bagi para citra mental dia seperti Raja Iblis yang hebat, atau semacam bos terakhir. Yah menurut pengrajin dia sama seperti Alpa yang adalah orang luar di koridor ini, di dunianya pun terjadi bencana yang datang dari luar dunia. Lalu Alpa berusaha menenangkan pikirannya dan fokus, lalu BRS terdiam. Saat dia berbalik hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Vida, yang mundur setengah langkah di belakang Alpa dan bertatapan. BRS bilang ia tak perlu melarikan diri kali ini. Aku selalu menjadi musuh bagimu, dan itu tidak akan berubah. Jika ia ingin membalaskan dendam, BRS akan selalu siap. Vida terdiam, dan Alpa menanyakan untuk apa ia ke kastil. Karena sepertinya BRS tak punya kepentingan dengan kastil itu dan dunia ini. Sebagai orang luar, seharusnya BRS sama sekali tidak terikat pada aturan konflik koridor. BRS telah melalui pertempuran tanpa akhir dan pertarungan tanpa akhir. Begitulah hidupnya dan akan selalu begitu. Tapi ia bilang tidak peduli di mana aku berada dan kemanapun tujuanku. Apapun alasannya perjuanganku tidak pernah berakhir, itulah motonya, dan Vida menganggap itu omong kosong, tapi kesampingkan itu, kita sudah dekat dengan kastil tapi kenapa kosong? Pengrajin bilang mungkin ada orang baik yang telah membuka jalan bagi kita. Yah mungkin si Kikan dan Lucia. Tapi anehnya motor Alpa dibawa dan cuma digandeng guys. Yah buat apa dibawa kalau gitu? Lalu mengabaikan keluhan mirip nyamuk, Alpa menyerahkan tugas mendorong sepeda motor kepada Vida dan berjalan ke depan rombongan. Sebuah reruntuhan kuno yang megah berdiri di depannya, dan dia tahu bahwa di balik bangunan-bangunan ini, terdapat wilayah kastil. Dia melangkah dengan hati-hati ke dalam reruntuhan. Langkah kakinya di lantai marmer bergema dengan nyaring, dan tiba-tiba, cahaya pedang diikuti oleh kilatan cahaya samar langsung ke arahnya dari kegelapan. Alpa bergeser ke samping dan menghindari serangan pertama. Kodachi miliknya keluar dari sarung dan berbenturan dengan pukulan kedua di waktu yang tepat. Ketika Kodachi dan Katana bersilang, saling menatap dan kebingungan kenapa bisa ada di sini.
Alpa tersenyum dengan senyuman menghina, memberikan sedikit kekuatan pada pergelangan tangannya untuk menangkis katana Lucia. Lalu Alpa menutup pedangnya, memberi isyarat bahwa ia tak ingin bertarung. Ada masalah yang mendesak yang kita semua tahu. Yah, si Kikan muncul dan Alpa sesaat berharap ia tak ada di sini. Yah, gua juga maunya gitu sih. Dan Lucia juga mengira hal ini terjadi karena jaringan Ascension. Si Kikan sempat curiga, tapi melihat Alpa di sini ia semakin yakin. Insiden di Fort Winter menguatkan ikatan tak terpatahkan antara Alpa dan Lucia. Dan tidak mengherankan jika Lucia yang juga merupakan kakaknya Luna, ya udah fix dari kejadian ini mereka jadi saudara kembar. Adapun komandan itu, menjadi satu-satunya manusia yang membentuk Deep Mind. Sehubungan dengan Luna, mereka memang mempunyai arti unik, dan Alpa berpikir sebentar. Dia dan si Kikan juga sampai pada kesimpulan yang sama, lalu pengrajin melangkah maju, diikuti oleh dua orang lainnya. Vida mengamati Lucia sejenak lalu menoleh ke arah Alpa. Mengingat apa yang dia dengar tentang dua orang yang telah menyelamatkan desa mereka, dia menyadari bahwa dia sedang melihat orang-orang itu dan bertepuk tangan. Si Kikan memang melewati tempat yang tampak seperti desa. Kami melawan pria berbaju putih itu untuk sampai ke sini. BRS bilang kamu kuat. Dia menatap Lucia sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke manusia. Yah, akhirnya kita putuskan istirahat untuk mengenal dulu satu sama lain. Pengrajin mengeluarkan beberapa kartu tanda tangan kosong dan pena lalu mulai membagikannya. BRS memperkenalkan diri. Si Kikan juga bertemu orang lain dengan nama yang cukup aneh sebelumnya. Apakah kamu kenal dia? Yah, bisa jadi. Yah, jika musuh cukup dikalahkan, dan cukup basa-basinya, karena Alpa sudah mulai muak di sini. Sepanjang perjalanan kami sendiri telah mengumpulkan sejumlah informasi intelijen. Jika ini benar-benar adalah dunia alternatif, maka kami tidak keberatan mengesampingkan perbedaan dan perasaan tidak enak kami untuk saat ini. Mari kita fokus untuk menyelesaikan masalah ini dan mencari cara untuk bangkit kembali. Ucap si Kikan dan dipuji oleh Alpa karena tetap tegas seperti biasanya. Tapi si Kikan seakan tak percaya kalau Alpa akan menahan diri, cukup mengejutkan. Yah, kesampingkan dulu urusan pribadi. Dari informasi yang kita miliki, memerlukan sejumlah orang untuk berpartisipasi dalam permainan di kastil itu. Singkatnya, semakin banyak peserta, semakin besar peluang kita untuk memenangkan permainan. Hanya saja si Kikan tidak yakin permainan macam apa yang ada dalam pikiran pemilik kastil itu. Yah, pokoknya ayo pergi ke sana dulu. Kita akan mencapai pintu masuk utama kastil di ujung reruntuhan kuno ini. Setelah mencapai perundingan singkat, tim berangkat menuju sumber anomali ini. Akhirnya kita sampai di depan gerbang kastil megah. Semua orang berdiri menatap. Saat itu mereka melihat sesosok perlahan menuruni tangga, dan itulah sang raja. Suara Lucia menjadi bergetar ketika dia melihat wajah sosok itu. Meskipun wajahnya sangat familiar, cara dia berjalan dan nada suaranya sangat berbeda dari Luna. Melihat penguasa kastil, katana Alpa bersinar dengan kilat. Saat dia mengeluarkannya dengan kecepatan kilat, busur listrik yang menyilaukan menyerang sosok itu. Suara meriam biru putih yang ditembakkan menyusul, tembakan dan ledakan yang memekakkan telinga langsung menelan raja. Yah, ternyata memang itu adalah jaringan Ascension. Saat asap mulai menghilang, Alpa dan anggota kelompok lainnya menyadari bahwa serangan mereka tidak efektif. Sang raja tidak terluka. Raja mengangkat tangannya, dengan santai melemparkan beberapa aliran cahaya dari telapak tangan, yang mendarat di hadapan kita, dan itu adalah bidak catur hitam, dan bidak yang mendarat di depan si Kikan memiliki mahkota. Lucia tampaknya ingin mengatakan sesuatu kepada raja, tetapi guncangan hebat memotongnya. Sekarang permainan dimulai, dunia di sekitarmu menjadi kacau, dan rasanya seolah-olah tanah di bawahmu runtuh dalam sekejap. Lucia bingung, kesadarannya mengalami terasa seperti terjatuh tanpa henti dalam kegelapan. Dan ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya berada di ruang yang dingin dan kosong ini. Lucia tidak melihat si Kikan, namun hubungan main mereka tetap terhubung. Mind Beacon masih terpasang dengan aman, menandakan si Kikan tidak dalam bahaya. Lucia melihat sekeliling, dan ketika pandangan tertuju pada lantai di bawah kakinya, dia melihat tanda samar-samar bersinar, yang melambangkan ksatria dalam catur, dengan bagian bawah bidaknya berwarna hitam. Masing-masing dari mereka diberi bidak catur, dan Lucia ingat pernah diberi seorang ksatria hitam. Apakah ini yang dimaksud sang raja ketika dia mengatakan dia akan memainkan sebuah permainan? Apakah itu berarti seluruh kastil ini adalah papan catur? Yah, bisa jadi. Lalu BRS muncul dekat Lucia entah dari mana.
dan sepertinya kita ditempatkan di titik awal. Di bawah kakinya ada juga tanda yang menampilkan bidak catur yang berbeda dari ksatria milik Lucia, dan BRS mewakili Ratu Hitam. BRS tidak terlalu berhati-hati terhadap lingkungan sekitarnya seperti Lucia. Dia sepertinya akrab dengan semua hal aneh yang terjadi pada mereka sekarang. BRS menanyakan Lucia saat awal masuk kastil sepertinya mereka mengenal raja. Ya, raja itu mirip dengan seseorang yang Lucia kenal. Tapi ia cukup yakin mereka bukan orang yang sama. Tapi pasti ada hubungannya. Dan mungkin jadi salah satu kenapa Lucia dan Sikikan terbawa ke sini. Lalu BRS melihat ke atas. Langit-langitnya dihiasi dengan hologram 3 dimensi yang terdiri dari aliran data mengambang, dengan posisi terbalik hampir secara sempurna mencerminkan tampilan kastil. Kemudian di dekat dasar kastil, beberapa titik merah muncul. Ya, sepertinya itu mewakili lokasi Lucia dan BRS, dan sepertinya kita harus ke puncak kastil. Lalu BRS mulai berjalan menuju tangga menuju lantai 2. Namun setelah beberapa langkah dia terhenti karena barier transparan. Ia mencoba menebasnya namun pedangnya malah terpental. Sepertinya kita tak bisa leluasa untuk bergerak. Tak lama 7 dadu mengambang muncul. Mereka mempunyai jumlah dadu yang sama, tetapi dadu Lucia adalah dadu bermuka 6 yang kuno, sedangkan dadu bermuka 2 milik BRS memiliki lebih banyak poin. Sepertinya ini karena perbedaan bidak catur yang mereka wakili. Kenangan samar muncul, dan pikiran Lucia melayang kembali ke mension dari masa kecilnya. Lucia mengangkat kepalanya. Tatapannya intens dan berat karena khawatir sambil terus menatap ke atas kastil, dan memanggil Sikikan. Di aula yang dingin, pengrajin dengan santai duduk di meja yang dibuat dengan indah. Sementara Vida berdiri dengan agak bingung di sudut ruangan. Lambang yang pengrajin miliki adalah bishop atau menteri. Sedangkan Vida adalah pion. Sang pengrajin dengan penuh minat mengajukan pertanyaan itu kepada Vida. Karena ia berusaha menghindari konflik, ya sepertinya kita sudah tahu jawaban Vida. Secara garis besar pengrajin paham akan keinginan Vida, cuma ia tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Itu adalah sesuatu yang perlu Vida putuskan sendiri, tapi ia penasaran, jika Vida membenci konflik, mengapa dia ada di sini padahal jelas bisa menghindari konflik. Yah, yang didapat pengrajin kebiasaan buruk dia yang ditanya malah nanya balik. Nanya detail tentang tujuan pengrajin, tapi pengrajin menjawab, keberadaan dia tak terlalu penting. Yang jelas ini adalah kesempatan langka untuk mengetahui bagaimana raja akan bergerak. Di ruangan yang diterangi cahaya putih yang mengerikan, Sikikan mendapati dirinya terikat di kursi, merasa terikat pada suatu tempat dengan rantai yang tidak dapat dilihat. Ia tidak dapat berdiri atau bergerak. Sikikan terpaksa melihat papan catur di depan Sikikan dan raja tepat di hadapannya. Tapi tak lama Sikikan tersentak saat bangun melihat sosok merah muncul entah dari mana, menyerang Sikikan seperti sambaran petir, yaitu Alpa yang melepaskan rantai, dan raja menyadari bahwa Sikikan dapat terhubung dengan agen atau Luna. Mencoba menggali sesuatu yang istimewa dari Sikikan. Raja menjelaskan peraturan bermain, kastil ini adalah papan, dan gunakan dadu untuk bergerak. Jari-jari raja menyapu model data di atas meja dengan selusin titik cahaya dalam warna berbeda. Jelas itu mewakili bidak catur dari kedua sisi. Bidak caturnya adalah orang-orang dari salah satu faksi, dan posisi awalnya ditentukan secara acak untuk menghindari penangkapan langsung. Cukup mudah bukan? Yah, kedengarannya gampang. Sang raja melambaikan tangannya. Sikikan melihat sekumpulan data baru diproyeksikan, menunjukkan status bidak catur dan jumlah sisa dadu yang dimiliki setiap bidak catur, seperti varian Sugoroku. Permainan papan yang dimainkan dengan dadu bukanlah hal yang aneh. Orang-orang dari WGAA telah memaksa Sikikan bermain dengan hal yang serupa. Sebenarnya ada lebih banyak aturan daripada yang ia katakan, tapi raja rasa ia tidak perlu membahas semuanya. Karena raja yakin ada seorang yang familiar dengan ini di tim faksi Sikikan. Lalu Sikikan menanyakan kenapa Alpa di sini, dan Alpa termasuk dalam faksi hitam mewakili benteng. Yah, raja bilang karena sebelum mulai permainan Alpa telah mengalahkan benteng yang ada di pihak putih. Dengan alasan agar lebih adil jadi dia tak masuk langsung permainan. Yah, bagi Alpa itu hanya trik muslihat dia saja. Namun sang raja tersenyum, nampaknya tidak terpengaruh oleh ejekan Alpa. Dan jika tidak ada keberatan, raja akan memimpin untuk menunjukkan kepada kita semua cara kerja game ini. Lalu raja menyentuh Ratu Putih di papan catur virtual, melakukan gerakan pertamanya. Lalu Sikikan dan Alpa sedang merencanakan sesuatu dengan koneksi Mind Beacon yang sengaja dibuka oleh Sikikan untuk Alpa.
Bintik cahaya di kastil virtual terbalik perlahan mulai bergerak, menunjukkan bahwa permainan telah dimulai. Adik Lucia yaitu Luna menganggap permainan catur yang biasa itu membosankan. Jadi peraturan pun diubah dan Lucia mengetahuinya. Aturannya agak mirip dengan Ludo atau Monopoli di mana peristiwa acak dipicu ketika kita mendarat di kotak tertentu. Dan kita harus bertarung melalui pelemparan dadu ketika kita menemukan salah satu bidak lawan. Tujuannya adalah untuk membawa sebanyak mungkin bidak ke garis finish, dan pemenangnya ditentukan oleh poin dari bidak tersebut. Dan sepertinya BRS sudah memahami mekanismenya setelah mendengar penjelasan, lalu sesuatu muncul, dipimpin oleh naluri BRS menghunus pedangnya dan mengarah ke pintu masuk ruangan. Sesaat kemudian pintu ruangan perlahan terbuka, gadis dengan serba hitam muncul, dan itulah Dead Master. Menyapa dengan senyum ceria, BRS justru memperlihatkan ekspresi kalah yang jarang sekali terlihat. Yah, Dead Master menjelaskan bahwa mereka saling kenal dan takdir rival abadi, bahkan mereka tak terpisahkan oleh maut, akan selalu bertemu di universe manapun untuk menjadi rival, dan Lucia baru sadar ternyata DM bukan bidak yang raja buat, melainkan juga ia dari dimensi lain. Meskipun sama dari dimensi lain, seperti yang dibilangnya barusan mereka rival abadi, sekalipun BRS ada di pihak raja, DM pasti akan masuk ke faksi Lucia. Lalu dadu di depan Dead Master bersinar redup, menandakan dia belum pindah ke kotak yang seharusnya dia datangi. Dan simbol di bawah kakinya adalah Ratu Putih. Lalu ia berjalan melewati BRS dan Lucia keluar ruangan menuju finish, karena memang belum saatnya ia bertarung. Beberapa saat salah satu dadu di sekitar BRS bersinar, dadu berputar di udara, dan berhenti pada angka 11. Ratu memiliki mobilitas yang lebih besar dibandingkan bidak lainnya, sehingga paling mudah untuk mencapai tujuan, itu juga mendapat skor tertinggi. Secara umum bahkan dengan mengorbankan bagian lainnya, Ratu harus diprioritaskan untuk mencapai tujuan terlebih dahulu. Lucia salah satu pencipta permainan papan catur ini. Mengingat waktu yang dia habiskan untuk memainkannya bersama Luna, meskipun ingatan itu agak jauh. Lalu berpisah dengan Lucia, BRS berpindah ke kotak berikutnya mengikuti poin yang ditunjukkan pada dadu. Memasuki permainan, walau awal terpisah, tapi Lucia masih sempat menyusul BRS, lalu musuh yang mereka temui di sini sama seperti yang ada universe Lucia, mencurigai sesuatu terhadap King, lalu bertemu dengan salah satu citra mental putih. Yah, kalau dilihat dari logo di lantai sepertinya ia adalah ksatria. Setelah menatap peta holografik yang memperbarui posisi bidak secara real-time, Vida yang belum tergerak, menoleh ke arah pengrajin yang mendapati dirinya berada dalam situasi yang sama. Berdiskusi tentang permainan, bidak dan pemain, dan saya pun agak rumit mencerna yang mereka obrolin gegara menteri yang cukup banyak ngoceh. Tapi garis besarnya raja itu adalah pemain. Permainan hanya berlanjut sesuai keinginan pemain ketika bidaknya bersedia mengorbankan diri demi pemain. Dan pengrajin mencoba menunjukkan sesuatu untuk Vida dengan dadu yang menyala di angka 6. Tapi ini tampaknya tidak menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil pengrajin. Alih-alih membimbing jalannya, dadu itu malah menghilang. Dengan itu peta 3D yang tadinya ditutupi dengan angka-angka yang tidak berarti, kini dengan jelas menunjukkan peristiwa dari 6 sel. Sama seperti ini, sebagai seorang menteri, ia tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan sesuai aturan. Secara strategis, jika ingin menang, memastikan semua bidak mencapai tujuan tidak sepenting memusnahkan semua bidak lawan. Dan pada akhirnya, rajalah yang membuat perhitungan. Mereka mengobrol soal konflik, permainan ini, filosofi, dan idealisme Vida. Sederhananya itu karena citra mental berakar pada prinsip konflik dan tidak akan berkompromi untuk apapun selain diri mereka sendiri. Dan permainan ini adalah penolakan utama terhadap filosofi tersebut. Dan karena pemikiran Vida yang bertentangan dengan konflik yang membuatnya ada di sini dan mencoba kompromi. Dan permainan ini sepertinya adalah kompromi tersebut. Jadi setelah mencapai di sini, apakah Vida akan diam saja? Atau bertarung sekuat tenaga? Vida melihat lagi ke papan catur. Dia sekarang berada di bagian paling belakang dari semua bidak. Seperti yang dikatakan Raja, dia adalah ekstra yang muncul entah dari mana. Bidaknya adalah pion yang paling tidak mencolok, keberadaannya mungkin sama sekali tidak relevan dengan hasil pertandingan. Artinya apapun yang terjadi di papan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti Vida yang mencoba membuat dirinya merasa lebih baik dengan pikiran pasif seperti biasanya, dadunya menyala. Rajanya tidak mengucilkannya. Tapi dia masih tidak tahu peran apa yang harus dia mainkan dalam game ini. Angka pada dadu sepertinya menyuruhnya untuk maju. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian dia menghela nafas,
mengepalkan tangannya sedikit dan mulai berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh dadu. Raja mengorbankan salah satu dadu menteri untuk mengambil keputusan. Dengan putaran angka 5, mengonfirmasi peristiwa dari C2 hingga C6, memindahkan ksatria ke C4, yang memicu sebuah event, ksatria mendapat 2 dadu tambahan. Sekarang giliran Shikikan, Yah ternyata benar pemain dari game ini adalah Raja dan Shikikan, dan sudah mencapai ronde ke-12, masing-masing berarti telah berjalan sebanyak 6 turn, dengan kondisi yang saling beradu taktik dan diungguli oleh pihak putih atau Raja. Tapi Shikikan seperti memancing emosi Raja dengan memperlambat gerakan. Namun Raja juga berusaha membuyarkan konsentrasi Shikikan. Shikikan tetap tenang, Yah tapi saat mengambil giliran Shikikan kurang beruntung dengan mendapat angka dadu 4, berarti di ronde berikut pun Raja masih unggul. Bahkan Alpha sampai pesimis bahwa Shikikan akan kalah, sambil memegang tangan kiri yang tersembunyi di bawah meja, Shikikan merasakan telapak tangannya dipenuhi keringat halus, sambil melihat ekspresi Raja yang tak berubah, seperti puas melihat wajah Shikikan yang menderita dan malu. Berusaha menenangkan diri, berpikir seberapa sulit permainan yang dibuat oleh 2 anak kecil. Papan catur tersebut mengikuti ukuran catur internasional yang berjumlah 64 kotak, tidak termasuk Raja dan Bishop yang berfungsi khusus. Setiap pemain memiliki 4 buah, masing-masing dengan 7 dadu, yang paling banyak dapat menghasilkan maksimal 42 gerakan. Namun Ratu memiliki mobilitas 2 kali lipat dari itu, mengeksekusi event di kotak akan memberikan hadiah, dan juga memungkinkan untuk bertarung dan mencuri dadu lawan. Karena jumlah kotak event bersifat tetap, sedikit perhitungan dapat mengungkapkan gerakan terbaik, dapat meminimalisir dampak keberuntungan. Sayangnya dengan permainan yang sudah memasuki 5 ronde, barulah diketahui bahwa permainan ini bekerja mirip dengan tic-tac-toe di mana langkah pertama dapat menentukan menang atau kalah. Menyadari sesuatu yang penting di permainan ini dengan berpikir di luar kotak, menghilangkan pikiran dari semua kebisingan dan dengan cepat menenangkan diri, Shikikan kembali menatap mata Raja, mencoba mengajaknya berbicara. Terkadang komunikasi memang dapat menyelesaikan banyak masalah. Singkat cerita, Shikikan dan Alpha mengajak Raja berbincang untuk mencari tahu sesuatu, dan Alpha menyadari sangat jelas bahwa ia bukanlah Luna atau jaringan Ascension, dia orang yang berbeda. Yah kalau begitu untuk saat ini mari terus mainkan gamenya. Keluar di pertengahan sesuatu bukanlah cara Shikikan, dan Alpha setuju dengan itu. Memblokir tebasan sabitnya dengan katana hitam, berputar dan menendang lawannya menjauh. Lalu mengisi meriamnya untuk tembakan terakhir ke arah musuhnya dan boom. Saat asapnya hilang, DM berjalan ke arah BRS dengan senyuman gembira. Salah satu dadu di sekitar DM terbang menjauh dan menuju BRS, menunjukkan bahwa yang terakhir telah memenangkan babak ini. Hitungan putaran di papan skor berubah dari 27 menjadi 28, menandakan bahwa ini adalah langkah pihak hitam. Sementara bidak lainnya masih bertarung, Ksatria Lucia sedang diserang oleh 2 bidak putih, dan untuk Vida diam tak berguna. Yah walau begitu bagi BRS dirinya sendiri sudah cukup. Lalu BRS menatap papan catur dengan tenang. Vida melangkah maju, mengingat apa yang dikatakan pengrajin sebelumnya. Dia telah berpikir untuk mengabaikan perintah dadu, tapi dia tidak pernah berhasil mengumpulkan keberanian untuk mencoba menentangnya. Dia tahu bahwa pion tidak akan pernah mencapai tujuan. Namun dia tidak tahu apakah dia akan menolak dikorbankan ketika dia harus membuat keputusan itu. Terus melarikan diri dari kenyataan, yah kalau gitu ngapain dia kesini? Dan sekarang Vida masih datang ke sini dengan alasan menggantikan mereka yang tertinggal. Kembali ke ingatan masa lalu. Flashback mulu sih bang? Yah gini jadinya story dijadiin satu ama interlude meng. Gua aja ngerjain naskah butuh waktu seminggu lebih gegara interlude ama story jadi satu kayak gini. Ya udah lanjut lah bang. Oke lanjut guys, kembali mempertanyakan dunia ini. Bahkan ia bertanya pada Melaka apakah semua yang ia ajarkan tulus dari hatinya. Berbicara saat bertemu BRS yang mengarahkan pedang kepadanya. Penuh dengan pertanyaan, dia mencari jawaban yang tepat dari dalam nyala api itu. Melihat BRS di tengah tumpukan mayat, memegang pedang dengan senyum mengerikan, seperti melihat dirinya sendiri. Pedangnya menembus dada musuh,
darah yang berceceran dengan emosi yang meluap pada saat itu, mengalami kenikmatan dan menggembirakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti mencoba mengisi kekosongan besar dalam diri, dia sangat ingin menyakiti siapapun yang mendekati pedangnya. Dan saat itulah Vida tersadar, bahwa dia telah melihat ekspresi yang sama berkali-kali, namun dia memilih untuk memalingkan wajah, lagi dan lagi. Ekspresi sama yang dia lihat setiap kali dia membunuh citra mental dan di semua medan perang yang dia injak. Mereka semua memasang ekspresi yang sama. Semua orang benar-benar senang menyakiti orang lain. Baru pada saat itulah dia mengerti, ketika dia pertama kali membuka matanya dan Melaka mengulurkan tangan, apa arti senyuman di bibirnya. Itu bukan merayakan lahirnya kehidupan baru, melainkan merayakan semakin banyak konflik yang akan muncul di dunia ini. Itulah yang membuat dirinya takut pada diri sendiri. Namun Melaka mencoba memberi nasihat, sekalipun alasan kita atas konflik tampak sepele, meski awalnya tidak ada apa-apa, kita masih bisa memberi makna yang lebih dalam pada konflik tersebut. Tapi apapun yang terjadi, ada satu kebenaran yang ia pegang teguh. Sekalipun suatu hari nanti Vida dan Melaka menjadi musuh, ia masih berharap selanjutnya, Melaka dan Vida bisa berteman. Ya Vida masih tak paham maknanya. Ya sama si gua juga, dia bergumam lalu mendengar suara pertarungan, dan itu dari Lucia. Tiga bidak catur mendarat di kotak yang sama, ksatria dan pion dari pihak putih sedang menghadapi Lucia, menggunakan dua bidak catur untuk menyerang mungkin mengurangi hadiahnya, ya hanya untuk memastikan kemenangan. Meskipun Lucia kalah jumlah, semangatnya tidak goyah sedikitpun, dia menciptakan jarak antara dirinya dan citra mental. Memposisikan katana ke depan, pada saat berikutnya, dia mengayunkan katana menciptakan badai pecahan es. Melumpuhkan ksatria putih itu lalu dengan kilatan bilahnya, menebas pion putih sebelum si pion itu bereaksi, dan terbelah menjadi dua, dadu terakhir pada pion dan keluar dari permainan. Setelah mengalahkan musuh pertama, Lucia menggunakan momentum untuk menyerang ksatria putih. Namun, saat pedangnya hendak menyentuh leher musuh, tubuh ksatria mengeluarkan api oranye dan derit listrik dari ventilasi di kakinya. Serangan Lucia jadi tidak efektif, keadaan berubah menjadi kesalahan fatal. Ksatria putih melepaskan diri dari es dan pedangnya menebas dada Lucia. Vida berteriak dan refleks berlari ke arah Lucia, tapi ada penghalang, dia hanya bisa melihat beberapa dadu yang tersisa di Lucia berkurang. Di saat yang sama ksatria juga melihat ke arah Vida. Meninju penghalang sambil menatap tajam ke arah citra mental putih itu, dan citra mental itu menyebutkan namanya. Kembali ke masa lalu, lagi. Enek gua asli bang, udah kayak Naruto Shippuden flashback mulu. Makanya kan enak kalau interlude sama story itu dipisahkan Meng. Biar gak capek kayak gini. Lanjut, Melaka membicarakan kastil itu menimbulkan ancaman tidak hanya pada satu desa saja. Jika dibiarkan lama-kelamaan seluruh koridor akan terancam, ya ternyata Melaka juga memikirkan soal kastil, dan ia juga sedang mencari jawaban. Di sini Melaka sepertinya sedang berhadapan dengan raja, ya sepertinya ia telah lebih dulu datang ke kastil, bermain dengan raja namun kalah, lalu hukuman apa jika ia kalah? Hukuman? Mengapa ada hal seperti itu? Ini hanya sebuah permainan dan sekedar hobi, menang atau kalah, tidak ada yang berubah. Lagi pula raja tak tertarik pada makhluk cacat seperti dia. Koridor ini hanya berputar melalui putaran tanpa akhir, yang hanya mengarah pada kepunahan. Ia tidak mendefinisikan apapun, raja hanya menyatakan fakta. Raja tidak pernah meminta pengertian, tapi ia menawarkan Melaka untuk melihatnya sendiri dengan ikut bersamanya. Yah Melaka pun terdiam, meski punya banyak alasan untuk menolak. Namun pada akhirnya dia mengambil tangan raja. Saat itu, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya binasa. Nilai-nilai yang tak terhitung jumlahnya lenyap. Langit runtuh. Laut keemasan pecah dalam satu malam. Bencana terjadi. Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki terjadi. Jiwa yang tersiksa. Takdir yang terjerat. Bayangan berputar-putar tanpa henti. Sebuah karnaval yang memuakan. Sebuah ilusi akhirnya menyatu di satu tempat. Itulah hakikat asal-usulnya. Adalah cermin. Cermin yang mencerminkan bayangan sendiri.
Dan sudah sangat jelas bahwa citra mental putih itu adalah Melaka. Melaka tidak menanggapi teriakan Vida, diam dan menyarungkan pedangnya dan berjalan ke kotak berikutnya. Segalanya tampak berubah menjadi lebih buruk. Lucia mencoba bangkit dengan tubuh yang babak belur. Dia menyeret kakinya menghampiri Vida. Dadunya tinggal 2, dan ksatria putih masih menghalangi jalan. Vida memintanya jangan memaksakan diri. Namun kita tahu banget sifat Lucia. Demi sikikan nyawa pun akan ia bayar. Lucia percaya masih ada kesempatan memenangkan game ini. Dan Lucia berusaha membuat celah untuk sikikan. Vida mempertanyakan kegigihan Lucia, menganggap itu sebuah pengorbanan, namun Lucia bilang bukan. Lucia menceritakan sedikit tentang Sikikan dan Grey Raven. Dan jelas Sikikan tidak meminta untuk Lucia mengorbankan diri. Meski tanpa kata-kata, Lucia bisa memahami maksud komandan melalui tindakan. Dan itu adalah rasa kepercayaan satu sama lain, dan yang Lucia lakukan hanyalah menjawab rasa kepercayaan Sikikan. Sikikan dan Lucia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya. Terjebak dalam banyak situasi yang mengerikan, berpikir akan selalu menjadi akhir, tapi pada akhirnya selalu bisa melewati masa krisis bersama. BRS tinggal 7 kotak menuju finish, Deadmaster mengikuti di belakangnya. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan mencapai finish terlebih dahulu, memastikan bahwa sisi hitam tidak akan kalah dengan menghilangkan semua bagiannya dengan sempurna. Namun ujian sesungguhnya akan datang, ketika dia harus menghadapi Deadmaster dan Ksatria Putih secara bersamaan. Sesaat ia teringat dengan Alpha, karena dari tadi tak bertemu dengannya saat masuk permainan. Lalu ia fokus kembali dan dadunya menyala di angka 6. Agak kesal karena nanggung banget, langkah kakinya bergema di sepanjang koridor panjang, garis finish sudah di depan mata, namun dia terpaksa berhenti tepat di depannya. Dan saat dia melangkah di alun-alun terakhir, lingkaran putih menyebar dari bawah kakinya, membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Dia memicu sebuah event. Kartu yang menunjukkan pembalikan kasta, memperlihatkan gambar 2 pedang hitam yang bersilangan. Itu adalah pertarungan, memasuki medan perang, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kejauhan, mengelilinginya. Disinilah, konfliknya, dimulai. Dia tidak ingat lagi berapa lama pertempuran hari itu berlangsung. Mengangkat meriam, mengayunkan pedang, partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Teriakan, raungan, dan ratapan menusuk matanya seperti jarum. Memegang api biru yang tak terpadamkan, dia mengamati siapapun yang mencoba mendekatinya. Dia melihat sosoknya terpantul pada mata mereka, menyaksikan 2 emosi yang sangat berbeda. Sosok-sosok hitam muncul tanpa henti dari cakrawala. Untuk setiap sosok yang jatuh, 10 serangan lagi ke depan, bagaikan ngengat yang berputar-putar dalam kegelapan. Tertarik pada secercah cahaya, mereka berkumpul di sini. Merasa sedikit kesal, karena tidak mengerti arti di balik semua ini. Keterlambatan sesaat muncul di tubuhnya yang tak kenal lelah, dan pedangnya terlempar, mengakhiri semuanya sekarang tidak akan terlalu buruk. Pikirannya tumpang tindih dengan ujung pedang yang masuk. Kemudian, ia melihat kilatan hijau. Seorang gadis yang memegang sabit menebas pedang yang ditujukan padanya dalam satu ayunan. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil pedang yang jatuh ke samping, berdiri di samping gadis yang tiba-tiba muncul. Tak disangka DM datang membantu BRS, ya baginya yang berhak mengalahkan BRS hanya dia seorang. Sedikit mengobrol tapi itu gak penting guys. Mereka akan menghajar para gangguan dulu. Pertarungan panjang itu akhirnya berakhir. Meski itu hanya pengulangan kenangan masa lalu, namun tetap saja berdampak buruk pada tubuh dan jiwanya. Dia mencoba untuk melangkah maju, tapi tubuhnya tanpa sadar bergetar dan dia setengah berlutut. Menghadapi sendirian musuh yang pernah dia lawan dengan Deadmaster hampir menguras seluruh energinya. Sebagai hadiah untuk menyelesaikan acara tersebut, sebuah dadu emas jatuh di depannya. Alih-alih angka, ia mempunyai simbol salib kecil. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi dadu itu segera hilang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu, karena dia mendengar langkah kaki datang dari belakang. BRS sedikit tersenyum melihatnya. Ya hanya mengenang masa lalu, cahaya merah menyebar dari bawah kaki mereka, mengubah grid menjadi medan perang untuk 2 bidak catur. Kembali keingatan masa lalu lagi, saat sudah selesai membereskan para citra mental, DM mengajak duel kembali, tapi BRS mempertanyakan hubungan mereka berdua. Ya bisa dibilang mereka sahabat baik, dan juga musuh. Mencoba mengajak diskusi untuk memulihkan energi seperti masa lalu. Tapi kali ini takkan berhasil untuk kedua kali. Saling beradu serangan,
Namun DM lebih unggul, dia mengangkat meriamnya, mengisi energi, hanya untuk Dead Master yang mendekat dengan menakutkan. Sabitnya terkunci di tenggorokannya. Sabit jatuh dan nyala api biru perlahan padam. Dia melihat dadu terakhirnya terbang menuju Dead Master. Cahaya putih mulai memancar darinya, saat dia merasakan dirinya perlahan-lahan hancur. Menandakan bahwa BRS kalah, namun BRS percaya bahwa konflik mereka berdua takkan pernah berakhir, dan DM memasuki garis akhir. Di papan skor simbol ratu dan ksatria hitam meredup, Sikikan masih belum menyerah kecuali skakmat. Namun Raja sudah optimis untuk menang. Ya emang posisi hitam cuma ngandelin Vida susah juga sih. Ya itu yang dipikir. Ya sebenarnya banyak alasan kenapa Sikikan terus berjuang. Salah satunya ya agar bisa kembali ke univers semula. Mereka kembali mengobrol. Kali ini obrolannya tentang hayalan Sikikan yang akan menang dengan bangkitnya para bidak. Dan mencapai kemenangan bersama. Senang rasanya bisa kembali. Kita berdua yang melakukannya, Pak Tua. Siapa kau? Kebanyakan halu lubang. Gak taulah Meng, Kuro kalau bikin story selalu dramatis. Kita disuruh berhadapan dengan kenyataan yang pahit terus-terusan. Hidup udah pahit, ditambah makin pahit lagi gegara story suram kayak gini ya bang. Makanya gua juga rada kesel sih Meng. Tapi udah telanjur ya lanjut teruslah. Nanggung soalnya, berharap ada comeback dari Sikikan. Koridor adalah cermin, ungkapan yang didapatkan Alpha dari pengrajin. Bentar, segala sesuatu di koridor ini hanyalah pantulan di cermin. Mau itu Alpha atau Lucia, tidak ada yang berasal dari dunia asli. Koridor mencerminkan citra mental. Kamu adalah pikiranmu, emosimu, masa lalumu, sekarang, dan masa depan. Namun bayangan di cermin tidak akan pernah bisa keluar dari permukaan. Konflik kita dan Raja pada akhirnya tak ada hasil. Yah ngapain juga gua masuk ke sini dah. Ya itu yang dipikir. Jadi Raja ngajak kita buat lihat apa yang akan terjadi setelah pertandingan ini selesai. Ia bahkan dapat mengungkapkan jawabannya kepada kita sebelumnya. Yah kalau gak ada apa-apa ngapain juga gua di sini anjir. Gua juga gak ada niat jadi pahlawan. Data lu aja somplak tahu-tahu bawa gua ke sini. Lagian gua cuma mau balik sama temen-temen gua ke dunia asal kok kayaknya susah amat. Yah Alpha bilang Raja salah. Dasar Raja pengecut, kontradiksi memang ada. Bahkan mereka ada di antara kau dan aku. Alpha memperhatikan sang Raja, pendirian yang tidak akan berubah sejak awal. Citra mental koridor menyebut kita sebagai orang luar. Pengrajin itu berkata kehadiran kita di sini adalah sebuah kesalahan. Cermin koridor ini tidak pernah dimaksudkan untuk memantulkan kita. Jadi pasti ada benda lain yang berfungsi sebagai medianya. Dan itu Luna, kesadaran Luna, atau lebih tepatnya sebagian darinya memang telah datang ke sini. Dan ia tidak seharusnya tinggal di sini. Luna harus kembali ke tempatnya semula. Dan Raja bukan jaringan Ascension yang sebenarnya. Jika Luna adalah cermin, dan Raja hanyalah bayangan yang terpantul. Raja mencoba membuat paradis di koridor dengan dunia tanpa konflik, dan BRS menjadi penghalang terbesar dalam rencananya. Alpha dan Sikikan menyadari itu, lalu alasan utama Raja mengeluarkan Alpha dalam permainan, itu bukan untuk kompetitif, melainkan faktor yang tidak dapat ia kendalikan. Semuanya sudah diatur untuk melenyapkan BRS. Namun Raja kembali tekankan siapapun yang menang takkan ada dampak apapun, bahkan jika Sikikan kalah tak ada yang berubah. Yah Alpha kembali menguak rencana Raja yang akan menggunakan Lucia sebagai pengaruh, memaksa Sikikan untuk meninggalkan gadis itu. Sebagai orang bodoh yang naif ini tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang yang baru mereka kenal selama sehari. Itu sebabnya Raja dengan cerdik membuat dilema seperti itu. Apakah ini ide tentang sebuah permainan? Bagi Alpha ini tidak lebih dari pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Kita tahu keinginan Raja adalah menciptakan dunia tanpa konflik. Tapi selama BRS itu ada di dunia, dia akan melahirkan konflik, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kedamaian yang ia inginkan. Raja kembali bermain kata-kata dengan kepedulian Alpha terhadap Luna. Ia bilang bahwa Alpha tak peduli dengan Luna, yang telah melalui banyak hal bersama. Harusnya Alpha mengerti, hakikat konflik terletak pada saling membenci, yang mau tidak mau berujung pada kehancuran bersama. Alpha dan Luna adalah korban kejahatan. Menganggap Alpha tidak dapat memahami keinginan sederhana seperti itu. Jika Luna bisa tetap berada di dunia ini, Raja akan membentuk kembali dunia ini, menciptakan paradis untuk mereka berdua. Dan bukan Alpha saja yang ia hasut,
Sikikan pun juga ia hasut. Dengan kata manis ia juga ingin mengakhiri penderitaan Sikikan yang telah menyelamatkan dunia berkali-kali. Mengakhiri krisis yang terus-menerus menimpa orang-orang yang Sikikan sayangi, menawarkan masa depan yang selalu diimpikan. Dengan kata manis itu dia mengulurkan tangannya pada Sikikan. Dia ingin menciptakan Edennya sendiri di koridor ini di mana semua orang bisa hidup bahagia. Menghentikan konflik dan membuat peradaban yang lebih maju. Semua itu bisa terjadi dengan mengorbankan BRS. Sebenarnya bukan tak bisa dunia yang ia katakan tercipta di koridor ini. Cuma tetap Sikikan tolak, gak peduli mau berapa kali ia bertanya. Jawaban Sikikan tetap sama. Yah Raja masih gak percaya kalau Sikikan nolak. Dan Sikikan bukan gak percaya ia akan mewujudkannya. Dan Sikikan juga tak meragukan kemampuannya. Tapi yah karena simpel aja sih. Sikikan gak butuh kebahagiaan murahan seperti itu. Bahkan Alpa pun menegaskan. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, kamu hanyalah seorang pengecut yang menolak berkonfrontasi dengan orang lain. Segala sesuatu yang kau coba, bangun tidak ada gunanya. Kau tahu apa yang menantinya begitu dia pergi dari sini. Di sana, kamu tidak bisa melindungi dia selamanya. Tapi di sini, kamu bisa. Ini bukan sebuah pilihan. Jika kamu menolak proposalku, keberadaanmu benar-benar menjadi tidak berarti. Meski begitu, aku tidak akan membiarkan Luna tinggal di penjara yang dia buat sendiri. Dan ini juga bukan sebuah pilihan. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Ratuku telah naik tahta, dan ksatria saya berjaga di garis finish. Dan dia keluar dari permainan. Saya telah mencapai hasil yang saya inginkan. Hanya pion kecil yang tersisa. Apa yang bisa dicapainya? Aku masih punya bidak lain untuk dimainkan selain dia. Pada papan skor yang menandai jumlah dadu, simbol dadu emas menyala. Itu adalah hadiah event terakhir untuk BRS, sebuah dadu spesial yang dapat memberikan dadu tambahan pada bidak manapun. Bahkan jika kamu menggunakannya pada bagian yang telah dikeluarkan, kau hanya akan kembali ke awal. Menteri, ksatria, ratu. Menghidupkan kembali salah satu dari mereka adalah sia-sia. Mereka tidak mungkin mencapai garis finish. Tidak perlu mencapai garis finish. Aku sepenuhnya memahami niatmu dalam menunjuk saya sebagai benteng, dan upayamu untuk menjauhkanku dari permainan. Dalam catur, benteng adalah pedang dan perisai raja. Bila diperlukan, benteng akan bertukar tempat dengan raja untuk melindunginya dari bahaya musuh. Tapi Luna, sebanyak yang kuinginkan, aku tidak bisa selalu berada di sana untuk melindungimu. Terjadi sesuatu pada raja, dan Alpa akan berangkat. Dadu emas melayang di depan Alpa, menerangi benteng yang redup di papan skor. Baiklah, saatnya kita masuk ke babak final. Vida berjalan di sepanjang koridor. Di ujung koridor berdiri sebuah pintu raksasa. Di belakangnya terdapat ujung papan catur. Di depan pintu, seorang ksatria putih berdiri diam dikelilingi dengan es yang belum mencair. Yah itu bekas pertarungan dengan Lucia. Yah mereka pun bertarung. Alpa menyingkirkan semua yang menghalangi, dan hingga sampai ke depan gerbang, dan ada Vida di sini, bekerja sama menjatuhkan Melaka dengan Vida yang memberi serangan akhir. Tebasan menembus ksatria putih, Vida menyentuh wajah Melaka yang tersenyum. Senyuman yang biasanya untuk kegembiraan, kini malah seperti senyuman hampa tanpa tahu cara mengisi kekosongan itu. Dia hanya berdiri diam menunggu senyuman itu memudar. Dan Alpa menyeretnya untuk lanjut melewati pintu terakhir. Vida heran kenapa ia bisa di sini. Yaitu karena bidak benteng dapat menambahkan poinnya ke pertarungan sekutu dengan mengonsumsi salah satu dadunya sendiri. Sederhananya itu unit yang mudah muncul saat dibutuhkan. Masih bingung untuk Vida memahami sesuatu yang ia masih mencari jawabannya. Namun Alpa menasihatinya sedikit, pion akan dipromosikan menjadi ratu saat sampai ke garis finish. Yah pada dasarnya bukan pion yang dipromosikan, tapi pion itu yang akan digantikan oleh ratu. Yah pada akhirnya itu cuma aturan pada game, dan inti dari wejangan Alpa terhadap Vida tak jauh berbeda dengan yang diucapkan Lucia. Kalau memang maju tak mengubah apapun, melarikan diri maka lebih jauh tak mengubah apapun, jadi tak usah terburu-buru.
karena jalan masih panjang. Dan Alpa mendorong Vida Tuk membuka pintu. Meski masih agak ragu, Vida berdiri di depan pintu. Pion dipromosikan ketika mencapai garis finish. Vida meletakkan tangan di depan pintu dan berkata, dia mendorong pintu besar hingga terbuka, lalu kemudian BRS muncul dan berjanji padanya, berjalan melewati pintu dengan mata yang menyala, menatap pada musuh yang menunggu di singgasana. Gadis itu duduk di singgasana, mata hijaunya dipenuhi tawa, menatap BRS, dan mari akhiri konflik ini.
Domain Dead Master secara bertahap runtuh, lingkungan sekitar kembali ke kondisi sebelum pertempuran, agak enggan mengakuinya tapi ya kenyataan Dead Master telah kalah. Dan pemenang telah diumumkan dalam permainan ini. Semuanya berkumpul, lalu mata Alpha tertuju pada Raja, sosok sendirian yang berdiri di depan tahta. Kita menang, namun seperti yang Raja bilang meski sikikan menang takkan ada yang berubah. Karena ini hanya akan kembali ke awal, cerita yang lahir dari sebuah kesalahan, mungkin ini harus berakhir dengan cara yang salah, ucap Raja. Dalam sekejap mata, sang Raja mulai bergerak, dia memanggil rapier merah dan mengarahkannya pada sikikan. Lucia yang pertama bereaksi, mencoba mengaktifkan pendorongnya untuk menghalangi lintas Raja. Namun kakinya tiba-tiba terjerat oleh duri merah yang menyembur dari tanah. Rapier itu mendekat dengan cepat, tapi di saat yang sama, terlihat kilatan cahaya merah di depan mata. Alpha mengangkat pedangnya untuk bertahan, tapi ada yang lebih mengejutkan, sang Raja tidak mengelak atau menangkis serangan Alpha, dia membiarkan bilah itu menembus dadanya. Senyuman sang Raja berubah saat dia menggenggam tangan Alpha, memasukkan pedangnya lebih dalam ke dalam lukanya, inci demi inci, semakin dalam pedangnya menembus, semakin dekat dia dengan Alpha. Saat sang Raja semakin dekat, cahaya lembut memancar dari tangan kiri Alpha, mengisyaratkan gejolak punishing virus miliknya. Energi merah tua merembes keluar, akhirnya membentuk badai yang menyelimuti mereka berdua. Luna kecil sedang duduk di kejauhan, memungut bidak catur yang berserakan dari lantai, dan meletakkannya kembali di papan, lalu Alpha melangkah mendekati Luna kecil, yang juga memperhatikannya, dan Alpha berlutut di depan Luna kecil. Luna kecil berdiri, memberinya pandangan lama, dan dia mulai berjalan pergi. Sosok Raja mulai memudar, kata-kata jahatnya masih melayang di udara, dan Alpha merasakan energi punishing dalam dirinya menjadi tenang. Alpha berbalik menghadap Lucia dan yang lainnya. Pencipta kastil telah tiada, namun pengaruhnya masih ada. Ya mungkin karena masih ada kita di sini. Dan gua juga baru sadar si pengrajin gak ada. Lalu BRS mengarahkan pedangnya pada kita, karena kita makhluk luar tak ada bedanya dengan raja yang menghilang, lah padahal dia juga sama. Dan sikikan khawatir makin banyak citra mental melihat kita sebagai musuh. Kita adalah kesalahan, sesuatu yang harus diberantas, meski begitu dunia yang hanya bisa mentolerir kebenaran itu sendiri merupakan kesalahan terbesar. Jadi, bagaimana kamu membuktikannya? Dengan cara yang paling lugas dan metode paling sederhana. Dua katana merah mengarah ke arah yang sama, saat es dan petir mulai beresonansi secara bersamaan. Terintimidasi oleh kebuntuan tersebut, Vida mundur karena ketakutan. Vida bertanya pada sikikan apa tidak mau menghentikan mereka? Yah kalau lu mau gabung silahkan aja sih. Yah terkadang alasan pertempuran sangat bervariasi, tidak semua pertengkaran bermula dari kebencian dan permusuhan. Perjalanan kita belum berakhir. Sepertinya kita akan di sini lebih lama lagi, dan langkah kami tidak akan berhenti sampai di sini. Dengan penuh pertanyaan, dia mengumpulkan keberaniannya, mengangkat kepalanya, dan menghadapi medan perang yang baru berubah ini. Dia menangkap siluet 4 individu di matanya. Untuk sesaat, dia merasakan tatapan sekilas dari gadis berbaju hitam. Sebuah konflik yang baru, kemudian matanya menyala dengan nyala api, dia melihat sebuah visi, dan meteor yang terbakar, ekor komet yang sedingin es, api yang membubung, petir merah, bentrok pendirian, hati berusaha bersatu, bukan hanya satu kesimpulan, tapi segudang kemungkinan. Dia melihat takdir berbeda terjalin di sini, sebuah keajaiban berubah dan memudar.
Malam hari, di bengkel pengrajin, sesosok bayangan muncul di belakang pengrajin, menanyakan pengrajin yang sedang menatap bintang-bintang, dengan menggunakan teleskop tua hasil tangan dari barang bekas, sedang membicarakan awal dan akhir, masih berbicara soal cermin dan luar angkasa, mengobrol dan hanya mereka saja yang mengerti obrolan tersebut. Kita ke Babilonia, konstruk berambut biru melepaskan konektornya dan keluar dari pot pengalaman. Yang keluar itu Lesti Gage, dan didampingi oleh Ismail. Pembacaan eksternal tidak menunjukkan anomali, dan berdasarkan materi yang Lesti serahkan sebelumnya, Ismail yakin risiko bahaya keselamatan dapat diabaikan. Dengan ini pekerjaan pengadilan kontrol pada dasarnya sudah selesai. Mengingat presiden yang ditetapkan oleh Hamlet, persetujuan dokumen harus cepat. Ismail tersenyum dengan sopan, bertanya pada teknisi dari Asosiasi Seni Pemerintah Dunia di sampingnya, gadis yang dikenal sebagai Loni, yang diam-diam mengamati para peneliti di laboratorium. Kembali ke dunia nyata saat mendengar namanya, ia pikir akan ada masalah pada mesin, tapi untungnya aman. Barusan agak melamun jadi kurang konsen, menandai masalah permohonan teknis yang sebelumnya ditolak, dan lamaran berhasil membanjiri kotak surat Dewan Sains dan Angkatan Teknik setiap bulannya. Pengadilan kontrol telah menerima keluhan dari mereka lebih dari sekali, meninjau kelayakan karena permohonan tersebut, dan diperingatkan untuk lebih hati-hati dalam membuat permohonan tersebut. Lesti yang biasanya periang berubah menjadi nada serius yang jarang terjadi, menyoroti betapa besarnya gangguan Loni bagi pengadilan kontrol, yang bertanggung jawab untuk meninjau semua masalah. Loni memang dikenal cukup aneh, bahkan saat dia berada di Dewan Sains bagian 2. Lalu Asimov muncul, sedang menuju laboratorium dan dihalangin oleh 3 orang itu. Melihat wajah Asimov, ekspresi Loni berubah drastis seperti menelan bebek. Asimov bertanya kenapa orang pengadilan kontrol ada di sini. Lesti bilang hanya sedikit inspeksi yang diajukan Loni soal mesin teater Hamlet, dan sudah selesai. Ada yang memberitahu soal WGAA yang akan mengambil alih pemeliharaan mesin itu kembali. Teknologi asli Hamlet merupakan peninggalan dari zaman keemasan. Meskipun Dewan Sains bertanggung jawab atas pemeliharaan, mereka tidak memiliki kapasitas cadangan untuk memulihkan teknologi tersebut. Ini pada dasarnya adalah kotak hitam. Jika WGAA mengambil alih, itu hal baik, dan mengingatkan jangan lupa untuk memberi laporan pada bagian 1. Namun Loni menanggap ia bekerja secara gratis, dan Asimov ingatkan, prinsip berbagi hasil berlaku untuk semua departemen yang memiliki kemampuan penelitian teknologi di Babilonia, kecuali Dewan Sains. Kalimat itu Asimov ucapkan hingga 2 kali, karena Loni masih penasaran, mengabaikan reaksi ketiganya. Asimov langsung meninggalkannya. Loni cukup kesal mendengar itu, namun balik ke topik, WGAA akan mengkomersilkan Hamlet. Prototipenya sudah digunakan oleh Ayla. Ia telah sedikit menurunkan spesifikasi teknisnya agar lebih cocok untuk produksi massal. Dan Ayla menyuruhnya untuk menerima masukan dari pengguna. Secara overall cukup baik, namun bagi Lesti masih ada kekurangan saat ia berada dalam imersi tersebut, masih seperti berada dalam mimpi. Membuat pengguna tak sadar bahwa ia sedang berada dalam mesin. Loni sedikit tak yakin, mungkin sekumpulan kode yang menimbulkan efek itu. Namun itu bukan jawaban yang diharapkan dari pembuatnya. Tapi setidaknya hal ini tidak akan menimbulkan efek samping yang merugikan bagi penggunanya. Metode spesifik penerapan teknologi tidak berada dalam yurisdiksi pengadilan kontrol. Ismail mengira yang asli memiliki fitur ajaib. Apapun itu, satu-satunya syarat adalah tidak memicu hal serupa dengan epilepsi fotosensitif. Dan Lesti juga ngasih tahu kalau dia melihat sosok dengan ciri-ciri mirip BRS. Dan sepertinya itu bukan karakter yang didesain oleh Loni. Dia berasumsi itu sebuah bug, dan Lesti menyarankan untuk Sikikan mencobanya. Wah, dia gak tahu bang, lu abis berantem mati-matian di koridor. Bahkan Lesti bilang buat nambah sedikit pengalaman Sikikan Meng. Wah, asli sih bang, mending kabur kalau ketemu dia. Kita ke Sikikan dan Lucia. Status wilayah telah dikonfirmasi, dan kita akan bertemu Liv dan Lee dalam waktu 10 menit. Itu hanyalah misi patroli rutin, memeriksa konsentrasi punishing virus yang tidak biasa di tepi zona bersih. Melakukan berkali-kali hingga dapat melakukannya lagi dengan mata tertutup. Meskipun mungkin terdengar aneh untuk dikatakan, hari ini memang merupakan hari biasa. Melewati reruntuhan dan menengok ke cahaya matahari, cahayanya yang dibiaskan melalui kaca, begitu kuat sehingga harus menyipitkan mata, dan untuk sesaat, Sikikan merasa melihat kilatan api berwarna biru, berlangsung sesaat dan kembali normal. Terasa seperti mimpi, tapi Lucia juga merasakan hal tersebut, seolah masuk ke dunia yang tiada akhir.
Sikikan rasa itu agak aneh. Yah mungkin abis ini kita harus cek kondisi ke Star of Life. Lucia memikirkan hal serupa, dan ada yang aneh guys. Ternyata cek kesehatan di Star of Life ada kuota per tahun atau dibatesin. Yah untungnya Sikikan masih punya kuota gratisan itu. Teringat Sikikan terlalu banyak menghabiskan uang untuk hal gak jelas. Karena keadaan sekarang sedang damai tanpa gangguan punishing virus. Yah nikmati aja lah selagi bisa guys. Di atas reruntuhan, seorang gadis dengan rambut hitam dan mata biru berdiri di tepi rangka baja. Disinari matahari, di kejauhan, dua sosok perlahan menghilang dari pandangan, tidak peduli dimanapun, tidak peduli siapa lawannya. Konflik tetap ada. Suaranya bergema di tiup angin seolah menunggu jawaban. Yah ia sangat menikmati pertarungan pada konflik sebelumnya. Lalu ia melompat seperti burung yang mengepakkan sayapnya dan menghilang dari pandangan. Dan akhirnya story limited Black Rock Shitter selesai. Yah kesimpulan dari story ini yang saya dapat ialah karena data masa kecil Luna terjebak dalam universe koridor. Dengan melalui jaringan Ascension membuat kesalahan pada universe tersebut dan menjadi cerita yang menarik. Dan kenapa saya bilang berhubungan salah satunya ialah karena jaringan Ascension. Dan hanya orang yang pernah terkoneksi dengan Luna yang ikut masuk ke dalam universe tersebut. Dan satu lagi, Kuro memberi kita Easter egg pada story ini. Easter egg itu ialah saat Alpha menyuruh Luna untuk pulang sendiri. Dan ya, mungkin sebagian Sikikan sudah tahu sedikit tentang apa yang terjadi di story Nanami yang baru di server CN ya guys ya. Dan menurut saya story satu ini sangat seru dan gak mengecewakan. Dan gimana menurut pendapat para Sikikan silahkan taruh di kolom komentar dan jangan lupa like-nya ya guys. Jadi kalau begitu sekarang saya akhiri video ini, sampai bertemu lagi di next chapter. Salam online Sikikan. You